Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang baik. Kita akan belajar materi seni tari. Dalam pelajaran ini kita akan membahas tentang ruang, waktu, tenaga, dan gerak pada tari. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini yang pertama, mengidentifikasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang kedua, mendeskripsikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Dan yang ketiga adalah mengomunikasikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga, baik secara lisan maupun tertulis. Kita akan membahas pengertian elemen gerak tari. Elemen dasar dari tari adalah gerak. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ruang. Jika kamu melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri, berarti melakukan gerak di ruang pribadi. Sedangkan jika kamu bergerak berpindah tempat, maka kamu melakukan gerak di ruang umum. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan, dan berkelompok. Yang kedua, waktu. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Gerak fungsional seperti berjalan menuju ke sekolah tentu membutuhkan waktu. Jika jarak yang ditempuh dekat, maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan jarak jauh. Jika jarak jauh ingin sama cepatnya dengan jarak dekat tiba di tempat, maka gerak yang dilakukan haruslah memiliki kecepatan 2 atau 3 kali dari jarak dekat. Yang ketiga, tenaga. Setiap kamu melakukan gerak, tentu membutuhkan tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi satu, intensitas yang berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Yang kedua, aksen atau tekanan. Muncul ketiga ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Yang ketiga, kualitas, berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Perhatikan gambar berikut, gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Pada gambar nomor 1, seorang penari berdiri di atas punggung kedua temannya. Tenaga yang digunakan oleh penari untuk menahan temannya tentu lebih besar dibandingkan dengan yang berdiri di atas punggung. Kekuatan tenaga menahan temannya tertumpu pada kedua kaki. Tenaga yang dikeluarkan oleh kedua penari yang menyanggah temannya akan semakin kuat jika berjalan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Bandingkan dengan pose gerak pada gambar 2 yang menunjukkan kaki tertahan di lantai dengan sedikit jinjit. Tenaga yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Pada gambar berikut ini memperlihatkan gerak tari yang bersumber pada tradisi Papua. Kekuatan tenaga banyak pada kaki. Gerak kaki yang cepat dan ritmis merupakan salah satu ciri dari tarian Papua. Gerak tari yang tertumpu pada kaki tarian Papua dipengaruhi oleh kondisi geografis alam yang berbentuk pegunungan. Kehidupan masyarakat di daerah pegunungan memerlukan kaki kuat untuk dapat mendaki dan menuruni bukit. Kehidupan sosial budaya seperti inilah yang berpengaruh juga pada karya seni. Nah, anak-anakku yang baik, kamu telah belajar
tentang ruang di dalam gerak. Ruang terbentuk akibat gerak yang dilakukan. Di dalam kehidupan, kamu juga senantiasa bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Gerak di dalam ruang tentu akan berhubungan dengan orang lain yang juga melakukan gerak. Untuk tidak saling bertabrakan dalam melakukan gerak, maka perlu sikap toleransi dan saling menghormati. Jika kamu bergerak di dalam ruang yang disediakan dan menghormati orang lain, maka kamu akan menimbulkan rasa aman dan nyaman. Bayangkan jika kamu membawa motor di tengah kemacetan dan bergerak tanpa toleransi dengan orang lain, tentu akan semakin menambah kemacetan dan semakin parah dan panjang. Kamu telah mempelajari juga waktu dalam melakukan gerak. Ada nilai-nilai yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan berkaitan dengan waktu. Waktu terus mengalir, baik dalam gerak tarik dan juga kehidupan nyata. Dalam kehidupan, tentu kamu berhubungan dengan orang lain, baik di sekolah maupun di sekitar tempat tinggal. Kamu memiliki waktu yang sama dalam kehidupan, yakni 24 jam. Di antara kamu, tentu ada yang memanfaatkan waktu dengan baik, tetapi mungkin juga membuang waktu dengan bermain yang tidak memiliki makna. Waktu sebaiknya digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Nah, kamu juga telah mempelajari tenaga berdasarkan gerak yang dilakukan. Tenaga merupakan energi untuk dapat melakukan usaha. Kamu dapat menggunakan tenaga untuk kegiatan positif seperti menyalurkan hobi olahraga atau seni. Jangan gunakan tenagamu untuk kegiatan negatif seperti tawuran, karena kamu akan merugikan diri sendiri. Nah, anak-anakku yang baik, sampai di sini dulu untuk materi kita pada pertemuan yang kelima. Silakan kalian mendalami materi ini dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Di rumah, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan sampai jumpa.